Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Muhammad Sartibi, dan rekan-rekan mahasiswa hibrid semester 5, Visnu Tangerang. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Kelin, mahasiswa Visnu Tangerang semester 5, akan menyampaikan pemaparan terkait tugas jurnal dari mata kuliah metodologi penelitian hukum. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema yaitu konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam. Tema warisan ini sangat sering kita dengarkan dibincangkan di tengah masyarakat, khususnya dalam masyarakat Islam. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita mulai dengan pendahuluan yaitu tentang konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam adalah memastikan setiap ahli waris mendapat bagian yang adil. Keadilan ini didasarkan pada proporsi yang diatur oleh ajaran agama. Konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam diwujudkan dalam asas keadilan berimbang. Asas ini menyatakan bahwa hak waris yang diterima ahli waris seimbang dengan beban hidup yang ditanggungnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan konsep keadilan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam. Yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan. Yang kedua, perbandingan bagian waris laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Yang ketiga, perbedaan kewajiban ahli waris akan menentukan warisan yang diterima. Yang keempat, jika terdapat wasiat dari waris, maka hanya boleh paling banyak 1/3 dari harta warisan. Terus selanjutnya, ahli waris binafsih adalah mereka yang memiliki hak untuk bagian asabah karena status mereka. Selanjutnya, untuk metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menempatkan riset pustaka atau library research sebagai eksplorasi sumber datanya, yakni penelitian mengacu pada menelaah pada data-data karya ilmiah dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan waris. Penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif, yang artinya adalah analisis dilakukan secara simultan dan terus-menerus sejak pengumpulan data dilakukan hingga selesainya pengumpulan data dalam waktu tertentu melalui proses data production, data display, dan consolidation atas sumber-sumber primer seperti Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fikih, serta sumber sekunder dari literatur hukum, kebijakan pemerintah, dan jurnal akademik terkait. Selanjutnya, analisis dilakukan secara normatif, menelaah konsep keadilan dalam pembagian waris dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan implementasinya bagi masyarakat. Selanjutnya, dalam pembahasan ini, kajian teorinya adalah yang pertama konsep keadilan, yang kedua dasar hukum waris Islam. Konsep keadilan dalam Islam tercermin dalam Al-Quran. Keadilan dalam Al-Quran juga menjadi bagian dari ketakwaan. Contoh keadilan dalam Islam antaranya adalah keadilan dalam pembagian harta warisan, keadilan dalam ekonomi Islam, keadilan dalam peradilan, keadilan dalam pemerintahan, keadilan dalam politik. Keadilan dalam Islam memiliki beberapa makna, yaitu keadilan dalam arti sama atau persamaan, keadilan dalam arti seimbang atau proporsional, dan keadilan dalam arti memberikan hak kepada pemiliknya. Terus dasar hukum waris Islam adalah dasar utama hukum waris Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis, khususnya yang menyangkut
porsi atau bagian masing-masing ahli waris dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat 11 menjelaskan pembagian warisan untuk anak-anak dan orang tua. Ayat 12 menjelaskan pembagian warisan untuk suami dan istri, sedangkan surah An-Nisa ayat 176 menjelaskan tentang hukum pembagian waris, yaitu kalalah. Ayat ini menjelaskan bahwa pembagian waris dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan Allah. Selanjutnya, dalam pembahasan konsep keadilan dalam pembagian waris menurut hukum Islam. Dalam Islam, keadilan dalam pembagian warisan diwujudkan melalui asas keadaan berimbang. Asas ini mengacu pada keseimbangan antara hak yang diperoleh ahli waris dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Asas ini menyatakan bahwa ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama berhak sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan. Selain itu, dalam hukum waris juga ada unsur wasiat, yaitu pernyataan tertulis dari pewaris tentang bagaimana harta kekayaannya harus dibagi setelah meninggal dunia. Terdapat beberapa contoh pembagian warisan dalam Islam. Misalnya, anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hukum kewarisan. Bagian waris laki-laki lebih banyak dari perempuan karena laki-laki bertanggung jawab atas kehidupan keluarga. Jika anak perempuan hanya satu orang, maka ia memperoleh separuh harta. Jika anak-anak semuanya perempuan, maka mereka memperoleh 2/3 harta yang ditinggalkan. Dan jika pewaris tidak memiliki anak, maka bagian ibu adalah sepertiga. Selain aspek keadilan, pembagian warisan dalam Islam juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Rasio perbandingan 2:1 tidak hanya berlaku antara laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami istri, antara bapak ibu, serta antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam. Dalam kehidupan masyarakat Muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Berbeda dengan perempuan, apabila perempuan tersebut berstatus gadis atau masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tuanya, ataupun walinya, ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah dari tanggung jawab suaminya atau laki-laki. Selanjutnya, kesimpulan yang pertama, asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam menentukan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris dengan porsi yang berbeda. Yang kedua, berdasarkan nas, maka adil dan berimbang yang dimaksud dalam hukum waris Islam adalah bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan, atau porsi 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan porsi tersebut tidak disebabkan persoalan gender, melainkan atas perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan yang dibebankan kepada perempuan dalam konteks masyarakat. Islam sesuai teori standar konvensional yang menyebutkan semakin besar dan berat beban yang dipikul seorang laki-laki, maka semakin besar pula hak yang diperolehnya. Disebabkan biaya yang harus dikeluarkannya untuk mengemban tanggung jawab dimaksud lebih besar. Terus yang keempat, konsep keadilan dalam pembagian warisan adalah setiap ahli waris mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan ketentuan agama. Keadilan ini penting agar tidak ada ahli waris yang merasa dianiaya atau tidak mendapatkan haknya. Yang kelima, Al-Quran menjadi landasan utama hukum waris Islam. Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 dan 176 menjelaskan pembagian harta warisan kepada ahli waris.
Demikian eh, pemaparan secara ringkas terkait jurnal, tugas, pas mata kuliah metodologi penelitian hukum. Saya Helen, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.